Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menjelaskan tentang kearifan lokal dalam penegakan hukum peradilan adat dan tindak pidana adat di Bali. Yang pertama itu peradilan adat Bali. Peradilan adat dan arti penting peradilan adat bagi masyarakat hukum adat di Bali, baik menyangkut aspek lembagaan hukum yang dijadikan dasar dalam mengadili, wewenang dan kompetensinya, serta mekanisme kerja peradilan adat dalam kenyataan mereka melakukan proses peradilan berdasarkan hukum adat dan berwenang mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Peradilan adat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam suatu pertemuan yang disebut prajuru. Yang kedua, kearifan lokal desa adat Bali. Desa adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa adat dan agama di wilayahnya, turut serta dalam keputusan pembangunan yang berkaitan dengan prinsip Trihita Karana, serta melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun luar desa. Kekuasaan desa adat terwujud dalam struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala desa adat sebagai pemimpin tertinggi, serta melalui forum musyawarah yang disebut sengkepan desa adat, di mana masalah desa diselesaikan secara demokratis. Aturan desa disebut awik-awik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketertiban. Awik-awik mencakup aturan-aturan yang melarang tindakan tertentu dan menetapkan sanksi adat bagi pelanggar yang bisa bersifat personal, keluarga, atau masyarakat. Selain awik-awik, ada peranan yang merupakan keputusan musyawarah, adanya yang mengatur pelaksanaan aturan tersebut, menangani hal-hal baru atau menyelesaikan perkara adat. Konflik kehidupan masyarakat adat. Konflik seringkali terjadi akibat benturan kepentingan baik yang bersifat kriminal maupun non-kriminal. Konflik adat yang bersifat kriminal seperti penghinaan, pelanggaran kesusilaan, dan pencurian benda-benda suci biasanya diselesaikan melalui musyawarah desa sangkepan. Namun jika tidak bisa diselesaikan secara adat, konflik ini dapat dibawa ke peradilan formal. Sementara itu, konflik adat non-kriminal diselesaikan dalam rangka mengembalikan keseimbangan kosmis dengan sanksi adat yang mungkin dikenakan tanpa melalui proses pidana formil. Pengertian tindak pidana adat. Tindak pidana adat atau yang sering disebut delik adat berasal dari istilah Belanda adat recht, yang berarti hukum pelanggaran adat. Istilah ini tidak mungkin digunakan dalam masyarakat adat. Sebaliknya, istilah ini salah, Lampung atau Sumbang lebih lazim digunakan menyebutkan perbuatan yang melanggar adat. Jenis tindak pidana adat di Bali. Yang pertama itu, 1. Delik adat yang menyangkut kesusilaan. Yang kedua, delik adat yang menyangkut harta benda dan pelanggaran, mencakup pencurian benda suci. Yang ketiga, delik adat yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Yang keempat, pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban. Yang selanjutnya ada proses peradilan adat terkait pelanggaran adat Gamiagamana di Desa Pakraman Unsen Klot. Yang pertama, rapat pengurus adat. Rapat pengurus ini dilaksanakan untuk membahas mengenai hari yang tepat untuk melaksanakan parlemen desa, yang nantinya akan digelar untuk menentukan sanksi adat terhadap pelanggaran adat Gamiagamana yang telah terjadi. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota prajurit desa adat. Yang kedua ada peradilan adat. Dalam peradilan sanksi adat terkait pelanggaran adat Gamiagamana di Desa Pakraman Unsen Klot, dilaksanakan peradilan adat melalui parlemen desa yang dihadiri oleh seluruh prajurit adat beserta kerama desa. Melalui paruman permasalahan yang dihadapi, dibicarakan dan dicari penyelesaiannya dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, dengan tetap berpegang teguh pada asas rukun, laras, dan patut. Yang ketiga, penjatuhan sanksi berdasarkan ketentuan yang ada dalam awik-awik Desa Pakraman Unsen Klot, yaitu pada Paus 46 ayat 2 huruf F. Maka terhadap pelanggaran adat Gamiagamana, Desa Pakraman menjatuhkan sanksi berupa praiscita raga dan praiscita desa. Dan terhadap pelaku Desa Pakraman memberikan sanksi berupa penghapusan hak ke tempat suci dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas desa. Namun bila mana si pelaku meninggal dunia, tetap diberikan menggunakan serta kuburan. Yang keempat, pelaksanaan sanksi adat. Sanksi adat sangskara danda yang dijatuhkan oleh Desa Pakraman Unsen Klot terhadap pelanggaran adat Gamiagamana dilaksanakan dengan menggelar upakara Parangsingrikna Karang dan upakara Pangrisikna Desa. Upakara Pangrisikna Karang disertai dengan upakara matlah yang maknanya untuk mengembalikan status korban menjadi bajang atau lajang. Dan terhadap pelaku tetap dilaksanakan upakara praiscita raga yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pelaku dikarenakan pelaku masih dalam proses hukum nasional. Namun pelaku wajib diberikan tirta atau air suci dari upakara Pangrisikna tersebut. Yang kelima, kebijakan terhadap pelaku dan korban. Para peradilan adat terkait pelanggaran Gamiagamana di Desa Pakraman Unsen Klot, prajurit desa memberikan beberapa kebijakan terhadap pelaku dan juga korban,
yaitu dalam hal sanksi adat yang dijatuhkan merupakan pangrisikna tingkat paling bawah, yaitu nistaning utama, dengan tujuan agar pemulihan keseimbangan dapat segera terlaksana dan agar tidak memberatkan warga. Terhadap korban desa Pakraman, memberikan kebijakan berupa pengembalian status korban menjadi lajang, dan terhadap kasus anak yang dilahirkan oleh korban, pihak desa Pakraman meminta agar anak tersebut diperas atau diadopsi oleh pihak keluarga. Kesimpulan, Desa Adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak bersama anggota masyarakatnya untuk hidup harmonis dan mendukung satu sama lain. Desa adat memiliki wewenang otonom untuk mengatur kehidupan sosial, agama, serta menyelesaikan sengketa adat. Peraturan yang berlaku diatur dalam awik-awik yang memuat larangan serta sanksi bagi pelanggar. Tindak pidana adat atau delik adat meliputi berbagai pelanggaran yang mengganggu keseimbangan sosial, posisi lahan, harta benda, dan kewajiban adat. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, Desa Adat memberikan sanksi adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis antara dunia nyata, skala, dan gaib. Sanksi adat yang dikenal sebagai tridanda terdiri dari 3 kategori: harta danda, denda material, jiwa danda, hukuman fisik atau mental, dan sangkaskara danda, yaitu kewajiban melakukan upacara agama. Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan harmoni dalam masyarakat dan bukan sebagai bentuk pembalasan. Sekian dan terima kasih.